Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Gaida Karima dari kelas 7A dengan NPM 221063105056 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang saya hormati Ibu Dr. Karunia Eka Lestari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Pada video ini, saya akan memaparkan poster yang sudah saya buat serta menjelaskan tutorial pengolahan data dengan bantuan Microsoft Excel dan juga RStudio. Langsung saja, di sini ada poster yang sudah saya buat dengan judul Analisis Perbedaan Rata-rata Produksi Susu Sapi Berdasarkan Kelompok Produksi Tinggi dan Rendah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Nah, pertama ini adalah latar belakang, di mana produksi susu sapi adalah salah satu sektor penting dalam pembangunan pangan dan gizi, terutama bagi daerah yang memiliki potensi peternakan sapi perah yang cukup besar. Ketersediaan susu yang berkualitas tidak hanya berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sumber protein hewani, tetapi juga terkait erat dengan program peningkatan gizi yang sedang digencarkan oleh pemerintah. Namun, tingkat produksi sapi perah di setiap wilayah seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti musim, kualitas pakan, perawatan ternak, hingga kondisi sosial ekonomi peternaknya. Oleh karena itu, analisis data produksi sapi perah menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pola produksi selama tahun 2024, serta apakah terdapat perbedaan signifikan antara daerah dengan tingkat produksi yang tinggi dan daerah yang tingkat produksinya rendah. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan distribusi susu untuk program makan bergizi gratis, misalnya. Nah, tujuannya penelitian ini ialah melakukan analisis terhadap data produksi susu di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah sepanjang tahun 2024. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan antara wilayah dengan tingkat produksi susu yang tinggi dan wilayah dengan produksi yang rendah melalui penggunaan uji statistik, di mana metode penelitian yang digunakan menggunakan metode post facto dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data yang sudah tersedia di Badan Pusat Statistik. Variabel bebasnya adalah kategori produksinya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu rendah dan juga tinggi, sedangkan variabel terikatnya ialah jumlah produksi sapi perahnya dalam satuan kilogram di setiap daerah. Sampelnya terdiri dari 29 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dengan data produksi di tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data berskala pengukuran rasio. Teknik analisis yang digunakan adalah uji Mann-Whitney dengan pendekatan distribusi normal baku dengan menggunakan bantuan software RStudio dan juga Microsoft Excel. Setiap nilai produksinya dibandingkan berdasarkan kategorinya untuk melihat rata-rata perbedaan. Apakah kelompok produksi tinggi ini memiliki nilai yang lebih besar secara konsisten? Nah, nilai statistik U dikonversi menjadi Z untuk memperoleh p-value sebagai dasar pengambilan keputusan. Setelah itu, dihitung juga efek size-nya untuk mengetahui signifikansi perbedaan secara praktis antara kedua kelompok tersebut. Nah, di sini ada flowchart analisisnya, di mana pertama yaitu memulai penelitiannya, kemudian mengelompokkan data menjadi dua kelompok, yaitu produksi tinggi dan juga produksi rendah. Kemudian dilakukan uji normalitas data, yang mana apabila datanya itu berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji T-independen. Tetapi jika datanya tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Mann-Whitney. Nah, dari data yang saya gunakan ini, setelah saya lakukan uji normalitas, itu didapatkan hasilnya datanya tidak berdistribusi normal. Maka saya melanjutkan ke uji Mann-Whitney, kemudian menghitung U, Z, dan juga p-value-nya untuk selanjutnya yaitu menentukan keputusan dari hipotesis yang saya buat. Dan setelah itu menarik kesimpulannya. Nah, di sini ada rumus statistika uji Mann-Whitney menggunakan aproksimasi normal baku. Dari data yang saya gunakan itu terdapat data yang memiliki nilai yang sama atau data kembar. Maka rumus yang digunakan yaitu Z sama dengan mutlak nilai U hitung min N1
dikali N2/2 dikurangi 0,5 dibagi akar dari N1 kali N2/12 dikalikan dengan ini N1 tambah N2 ditambah 1 ini sigma dari TI pangkat 3 min TI atau ini tuh si data kembarnya itu per N1 ditambah N2 dikalikan N1 tambah N2 min 1. Nah, setelah dilakukan uji Mann-Whitney ini, apabila H0-nya ditolak, maka lanjut untuk uh, ke uji effect size-nya. Nah, karena setelah dilakukannya itu H0-nya saya ditolak, maka saya melanjutkan ke effect size, di mana rumusnya itu ada R sama dengan nilai Z-nya per akar dari N. Dengan keterangannya, apabila R-nya itu kurang dari 0,3, maka efeknya kecil. Nah, apabila 0,3 kurang dari sama dengan R kurang dari 0,5, maka efeknya itu sedang. Nah, misalnya R-nya itu lebih dari sama dengan 0,5, ini maaf ya tipe R-nya 0,5, maka dia efeknya besar. Nah, sebelum melanjutkan ke hasil utama penelitiannya ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara pengolahan datanya. Pertama-tama kita download dulu data yang mau digunakannya di Badan Pusat Statistik ini. Bisa langsung diklik aja, nantinya akan diarahkan. Nah, di sini udah ada datanya, yaitu data produksi telur unggas, susu sapi, kulit sapi, dan kulit kambing menurut kabupaten atau kota, dan jenis unggas di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Data yang kita gunakan ini nantinya hanya data susu sapinya saja ya, yang ini nih, susu sapi perah. Nah, datanya ini bisa diunduh dalam format Excel. Kebetulan saya sudah mendownload datanya dan sudah memisahkan datanya itu menjadi kabupaten dan kota serta data sapi perahnya saja. Nah, ini di sini ada ya, sudah dipisahkan data kabupaten kotanya dan juga data produksi sapi perahnya. Kemudian, ini nantinya kita jumlahkan si datanya ini, total produksinya ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan dulu data produksinya totalnya ada berapa. Nah, kemudian kita kan akan membagi si datanya ini ke dalam dua kategori, yaitu rendah dan juga tinggi kelompok produksinya. Nah, pembagian kelompoknya itu tinggi rendahnya dari median datanya. Maka kita cari dulu median datanya. Median dari seluruh datanya. Nah, di sini didapatkan nilai mediannya yaitu 115871. Nah, karena kita akan membagi datanya ini menjadi dua kategori, yaitu kelompok rendah dan juga kelompok produksi tinggi, maka supaya mudah melihatnya itu kita urutkan dulu si datanya. Ini kan belum urut ya, dari terendah sampai tertingginya. Nah, kita urutkan dulu data kabupaten dan total produksinya. Ini kita kopikan dulu supaya kita bisa lihat perbedaannya. Nah, kemudian datanya ini kita uh, urutkan. Kita urutkan datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, sini udah mengikuti ya urutan datanya. Bisa dilihat lagi nih untuk memastikan. Cilacap 6449. Coba Cilacap 6449. Berarti udah benar ya. Ini sudah mengikuti si kabupaten kotanya dengan total produksinya. Nah, data yang nilainya di bawah 11587 atau 11587 ini termasuk ke dalam kategori rendah. Jadi dimulai dari Kabupaten Sragen ini sampai
Nih, Tegal, dia termasuknya kategori rendah. Ya, maka kita buat di sini keterangan kategorinya. Kategori di mana rendah sampai Tegal ini juga rendah. Nah, selebihnya tinggi. Ini bisa kita tarik ke bawah. Ini juga kita tarik ke bawah. Nah, setelah ini kita berikan ranking. Bagaimana caranya menggunakan rank average. Ini kita klik dulu sekali, titik koma, lalu kita drag sampai bawah. Kemudian kasih angka 1 di belakangnya, lalu kita beri tanda dolar. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, ini adalah ranking dari setiap datanya. Nah, selanjutnya kita cek nih data kita ini berdistribusinya normal atau tidak. Nah, kita cek datanya menggunakan berdistribusi normal atau tidaknya menggunakan bantuan RStudio. Nah, sebelum kita buat masuk ke RStudionya, kita harus pisahkan lagi dulu si datanya ini. Jadi, kita yang dibutuhkan itu adalah data si tabel sapi perahnya ini dan juga kategorinya rendah dan tingginya. Maka kita kopikan dulu ini dua. Kita buat file baru. Nah, kemudian untuk kategori rendah ini kita eh, ganti menjadi satu, dan untuk yang tingginya kita ganti menjadi dua. Oke, selanjutnya kita simpan. Kita namakan susu perah ya, nama filenya supaya mudah diingatnya. Kalau sudah, kita buka RStudionya, lalu kita masukkan, kita impor datasetnya. Dari tadi kan dari Excel, kita browse. Namanya tadi susu perah. Kemudian ini diganti menjadi numerik, lalu yang ini menjadi karakter. Nah, ini kita kopikan kode previewnya, lalu kita impor. Di sini sudah masuk ya datanya. Kemudian kita pastekan yang tadi ya sudah kita copy. Kemudian ini kita definisikan kelompok sampelnya dengan X itu adalah, ini masukkan dulu tadi nama datanya ada susu perah ya. Nih, susu perah. Itu kita yang sapi perah ini kategori satu. Ini kita bisa kopikan lagi ininya. Nah, tinggal diubah Y-nya. Wah, kemudian
Print, rendah, tinggi. Nah, ini bisa kita run secara bersamaan. Ya udah keluar semua. Yang satu itu yang rendah, dua itu yang tinggi dari data ini. Sudah sampai sini. Kemudian kita akan mengecek asumsi normalitasnya. Ada di library stats. Kita gunakan Shapiro-Wilk, Shapiro test. Untuk yang rendah dan juga yang tinggi. Nah, kita run. Nah, bisa dilihat di sini, yaitu 0,02685, yang mana ini nilainya lebih kecil daripada alfanya. Alfanya kan 0,05. Nah, selanjutnya untuk yang kategori tinggi juga sama. Ini berarti kan 0,000 sekian, ya. Itu lebih kecil daripada alfanya juga, yang mana alfanya itu 0,05. Maka karena p-value dari kedua data ini lebih kecil daripada alfanya, maka kedua data ini tidak berdistribusi normal. Nah, kita kembali lagi nih ke Excel-nya. Karena datanya ini tidak berdistribusi normal, maka kita melanjutkan uji Mann-Whitney-nya. Kita buat di sini untuk kita lakukan uji statistiknya. Data 1 dan data 2. Di sini kita ada butuhkan NI, RI, UI, kemudian U hitung, dan juga U tabel. Nah, untuk NI-nya ini kita bisa gunakan rumus COUNT-IF. Nih, aduh, rendah. Nah, dan ini juga sama. COUNT-IF. Kemudian untuk RI-nya kita gunakan SUMIF. Di koma, rendah, di koma. Nah, untuk yang ini juga sama, SUMIF juga. Tinggi, di koma. Nah, lalu untuk UI-nya, ini kita kemudian N1 dikali N2 ditambah
N1 dikali N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangi sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 dibagi 2 dikurangi N2. Nah, lanjut kemudian untuk hitungnya, itu kita sama dengan min dari UI-nya. Nah, kemudian untuk U tabelnya ini bisa dilihat di tabel eh, Man Whitney, di mana untuk U tabelnya ini didapat 59 dari tabel Man Whitney-nya itu. Kalau sudah dihitung semua ini, kita lanjut ke aproksimasi ke ZU. Aproksimasi ke ZU. Di sini ada N1, N2, lalu N1 tambah N2, pembilangnya, lalu penyebutnya. Kita pisahkan saja supaya tidak keliru di dalam tanda kurungnya itu. Karena kalau kurang tanda kurungnya satu, nanti itu hasilnya bisa berbeda. Jadi kita pisahkan aja untuk pembilangnya dan penyebutnya nanti. Kemudian baru kita satukan di ZU-nya ini. Kemudian kita juga butuhkan alfanya, di mana alfanya tadi adalah 0,05, Z kritis, dan juga P-value-nya. Pertama kita mulai ke ini dulu nih, N1 kali N2 berarti ya. K sama dengan N1 dikali N2. Lalu N1 ditambah N2. Untuk pembilangnya ini rumusnya adalah sama dengan absolut dari hitung absolut dari hitung dikurangi N1 kali N2 dibagi 2 dikurangi 0,5. Lihat hasilnya 104,5. Nah, karena kita ini kan datanya data ada yang kembar ya nilainya nih. Maka kita buat dulu di sini. Hitung ikatannya atau si data yang nilainya sama itu, si data kembarnya. Hitung ikatan. Sini kan data yang samanya itu yang ini ya, yang 1000, yang 12.000 ini. Di sini 12.000. Dan kita butuhkan TI pangkat 3 min TI,
dan juga sama tahu di jumlahnya. Nah, ini kan si 12.000 ini kan ada dua nih samanya. Jadi dua. Nah, ini kita pangkatkan 3 berarti 2 pangkat 3 dikurangi. Nah, lalu jumlahnya yaitu berarti kan hanya ada satu ini ya, berarti ya udah jumlahnya itu ada 6. Nah, lanjut nih kita ke penyebutnya tadi ya. Nah, penyebut itu rumusnya sama dengan akar kurunginya satu lagi N1 kali N2 per 12 dikali N1 tambah N2 tambah 1 dikurangi ini yang si data kembarnya ini per N1 tambah N2 dikali N1 tambah N2 dikurangi 1. Tutup. Tutup kurungnya ini ada 2, 2, 3, 4, 5. Lalu kita enter. Penyebutnya itu 22,9101. Nah, lalu nilai ZU-nya itu rumusnya tinggal kita bilang per penyebutnya. Maka dapat nilai Z-nya itu 4,56132. Lanjut kita ke Z kritisnya. Rumusnya sama dengan 0 S inverse ini alfa per 2. Kan nilainya itu ada. Nah, kemudian kita jangan lupa dikasih tanda negatif di depannya. Jadinya 1,95996. Lalu untuk value-nya ini rumusnya sama dengan 2 dikali 1 min norm S di sini. Nilai Z-nya di koma true. Tuh. Maka didapat nilai value-nya ini segini. Nah, sekarang kita akan membandingkan apakah perhitungan kita ini sudah benar. Nah, ini kita bulatkan jadi. Ini kita eh, bandingkan dengan hasil di RStudio-nya supaya kita tahu dia ini perhitungan kitanya sudah benar atau belum. Kita balik lagi ke RStudio-nya. Nah, setelah kita lanjutkan ya, karena datanya tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji main with ini. Nah, kita sekarang library-nya dulu. Dia ada di library stats juga sama. Lalu kita menggunakan Wilcoxon test dengan ini X, Y,
Alternatifnya kita pakai two-sided. Lalu kemudian eksaknya itu sama dengan false. Lalu correctnya itu true. Nah, ini kita run. Ada yang mana? Nah, sama ya, p-value-nya 5,0683, min 6, min 06, sama kan ya kayak yang ini. 083E. 083E sama ya. Berarti perhitungan kita yang di Excel itu sudah benar. Nah, karena p-value-nya ini nilainya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Nah, karena H0-nya sudah ditolak, maka kita lanjutkan ke perhitungan efek size-nya. Ke hitung efek size-nya. Mana? R itu tadi nilainya kan sama dengan Z, nilai Z-nya ini dibagi akar dari N-nya itu total banyak datanya lah, langsung saja kita, ini ya ada 29. Hasilnya 0,84702. Nah, ini adalah cara mengolah data menggunakan Excel dan juga RStudio. Kita kembali lagi ke posternya tadi ya. Nah, nih hasil utama penelitiannya. Di mana sama ya seperti yang tadi sudah, uh, hipotesisnya ini H0-nya itu tidak terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok produksi tinggi dan kelompok produksi rendah, dan H1-nya itu terdapat perbedaan antara rata-rata antara kelompok produksi tinggi dan juga kelompok produksi rendah. Ini hasil yang di Excel tadi yang sudah kita kerjakan, dan ini yang di RStudio-nya. Nah, dari data hasil produksi sapi perah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dikategorikan menjadi dua kelompok ya, yaitu kategori rendah dan kategori tinggi berdasarkan nilai median sebagai titik pemisahnya. Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk memastikan distribusi data pada masing-masing kategori menggunakan software RStudio seperti tadi. Nah, ini hasilnya nih. Kita cek asumsi normalitasnya kan, ternyata dia datanya tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitasnya menunjukkan bahwa nilai p-value-nya pada kedua kategori lebih kecil daripada taraf signifikannya, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Nah, selanjutnya analisis perbedaan antar kedua kategorinya dilakukan menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney. Tadi itu ya, nih hasil perhitungannya, di mana hasil uji Mann-Whitney-nya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kategori data rendah dan tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai U-hitung, nah ya, U-hitung yang ini, itu sebesar 0. Nih, U-hitung. Yang berada jauh di bawah U-tabelnya, di mana U-tabelnya tadi kan 59. Serta nilai Z-hitungnya sebesar, Z-hitungnya nih, 4,5613 yang melebihi Z-kritisnya. Z-kritisnya kan ini. Selain itu, nilai p-value-nya juga jauh lebih kecil dari taraf signifikannya, sehingga H0-nya ditolak. Kemudian dilakukan perhitungan efek size yang diperoleh, nih nilai efek size, diperoleh nilai R-nya itu sebesar 0,847. Nah, berdasarkan kategori interpretasi yang tadi ini, ya,
Nilai tersebut termasuk ke dalam klasifikasi efek size yang besar, yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata produksi sapi antara kategori produksi rendah dan kategori produksi tinggi tergolong kuat dan signifikan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis uji Mann-Whitney terhadap data produksi sapi perah di kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah, diperoleh nilai p-value-nya yang jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi, yaitu 0,05, serta efek size-nya sebesar 0,847, yang mana ini termasuk ke dalam kategori besar. Sehingga pada taraf kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menyatakan bahwa produksi sapi perah antara kategori rendah dan juga kategori tinggi memiliki perbedaan yang signifikan. Implikasi dari pertemuan ini adalah perlunya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan juga dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas produksi di wilayah dengan kategori rendah melalui dukungan teknis, kebijakan insentif, serta pendampingan manajemen peternakan. Nah, untuk sumber datanya ini selain bisa diklik di Badan Pusat Statistik tadi itu, bisa juga di-scan melalui kode yang ada di sini. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.